Selamat sore teman-teman Regenik. Terima kasih sudah bergabung di acara IG Live kita pada sore hari ini yang bertemakan mengenai stem cell dan juga terutama mengenai safety rules-nya, bagaimana kita memilih terapi stem cell yang efektif dan juga aman pastinya. Ya, kita sambil masih menunggu untuk para teman-teman yang lain untuk join. Dan juga kita juga menunggu Dr. Edwin sebagai narasumber kita untuk join. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang baru saja join. Kita masih menunggu. Perkenalkan, saya Kevin Jonathan. Saya selaku produk spesialis dari Regenik. Saya akan membantu memandu diskusi kita pada sore hari ini. Dan sekarang kita masih menunggu untuk teman-teman kita yang lain untuk join di diskusi kita pada sore hari ini. Ya, kita masih menunggu untuk teman-teman Regenik yang lain untuk join ke diskusi kita pada sore hari ini. Ya, sudah ada 6 yang join nih. Kita masih menunggu yang lain. Ya, selamat sore pada teman-teman Regenik yang baru saja join. Selamat datang di acara IG Live kita pada sore hari ini yang akan membicarakan mengenai stem cell dan juga bagaimana terapi stem cell yang efektif dan juga aman. Nah, saya Kevin Jonathan, saya akan membantu memandu diskusi kita pada hari ini bersama narasumber kita Dr. Edwin Tanihaha, spesialis kulit dan kelamin. Nah, ini Dr. Edwin sudah bisa bergabung. Ya, selamat datang bagi teman-teman yang baru saja join. Hari ini kita akan membicarakan mengenai stem cell, yaitu terapi regen. Ya, selamat sore Dr. Edwin. Apa kabar, Dok? Baik, baik, Kevin. Ya, ini pertama kali kita tatap muka ya, Dok. Ini saya Kevin, Dok, dari Regenik. Apa kabar, Dok? Baik, baik, Kevin. Apa kabar, Ya. Kevin? Aku baik, Dok. Ini sedang di rumah. Kita mungkin sambil bekerja di rumah. Saya bekerja di rumah, dokter praktek. Kita akan mendiskusikan mengenai stem cell ini ya, Dok, bersama teman-teman. Ini kita Oke, masih menunggu untuk beberapa teman-teman kita lain yang untuk join. Nah, tapi boleh. mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya ke teman-teman juga dengan dokter. Ini dokter juga mengenai stem cell ini dokter sudah berapa lama nih, Dok? Kira-kira tahu mengenai stem cell nih, Dok? Sambil kita menunggu untuk teman. Stem cell ini saya tahu udah sekitar 1-2 tahun belakangan ini. Oh, satu dua ini. Ya, Sorry, Dok. Berapa lama? 1-2 tahun belakangan ini. Oh, satu dua tahun belakangan ini. Jadi memang ini termasuk adalah teknologi yang baru ya, Dok? Yes. Ya. Ini yang Nah, baru yang memang, ya.
menarik sekali. Iya betul, ini makanya kita akan mengupas dengan dalam ya dok mengenai stem cell pada hari ini. Mulai dari istilah mendasarnya kali ya, dari apa itu stem cell sampai nanti ke bagaimana terapi ini diaplikasikan untuk kesehatan kita ya dok. Nah ini Baik, sudah join, jadi mungkin kita bisa mulai ya dok mengenai diskusi kita karena teman-teman kita yang sudah join pasti juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan tentang diskusi santai kita tapi berbobot mengenai stem cell pada sore hari ini. Nah, tapi oke. sebelum kita mulai dok diskusinya, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu mengenai Dr. Edwin, background Dr. Edwin, supaya teman-teman yang sudah join ini juga lebih akrab, bisa diskusi lebih akrab karena lebih mengenal mengenai Dr. Edwin ya dok. Jadi saya akan membacakan sedikit mengenai background dari Dr. Edwin. Ya, Dr. Edwin Tanihaha, spesialis kulit kelamin, memulai dan menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 2000 sampai 2007. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di spesialis kulit kelamin di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009 sampai 2012. Nah, di tahun 2011 sampai 2013 beliau juga menyelesaikan pendidikan di bidang magister hukum kesehatan. Ini jadi dokter sambil berbarengan ya dok, spesialisasi dan juga masternya sambil berbarengan ya dok. Iya, Oh ini luar biasa ya dokter bisa dua pendidikan yang sulit ini sekaligus ya dok. Nah, beliau juga menyelesaikan pendidikan fellowship Korean College Cosmetic Surgery di Seoul, Korea pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, untuk sekarang ini, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, Dr. Edwin ini berpraktek di Rumah Sakit Silom Hospital TB Simatupang, Jakarta Selatan, dan juga beliau praktek di Iora Dermatology Clinic Jakarta Selatan, dan juga beliau sebagai founder ya dok untuk Iora Clinic ini ya. iya. Baik, ya kita bisa lihat ini Dr. Edwin background-nya luar biasa dan pasti Dr. Edwin memiliki banyak insight mengenai stem cell yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, untuk teman-teman yang baru saja join, sudah ada 25 orang yang join, selamat datang. Dan juga kita akan memulai diskusi kita sekarang. Tapi sebelumnya saya ingin infokan kepada teman-teman, untuk diskusi kita hari ini kita tidak hanya akan berbincang dua arah saja antara Dr. Edwin dan juga dan saya. Saya ingin mengundang teman-teman untuk ikut berdiskusi nih apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai stem cell atau mengenai topik kita pada hari ini yang merupakan topik mengenai stem cell dan juga bagaimana kita memilih terapi stem cell yang aman dan efektif. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan di tengah diskusi, silakan langsung mengetikkan saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti apabila ada pertanyaan yang menarik, saya akan langsung sampaikan ke Dr. Edwin untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik, Dr. Edwin, kita mulai aja ya dok. Boleh, boleh. Pertama, sebelum kita membahas mengenai stem cell, dok, saya ingin tahu dulu, menurut dokter ini kenapa sih penting bagi kita untuk melakukan diskusi ini? Kenapa penting bagi orang-orang itu untuk mengetahui tentang apa itu stem cell, dok? Ya, jadi kita diskusi tentang stem cell ini karena yang seperti kita tahu, banyak sekali masyarakat umum, terutama di Indonesia, itu belum paham tentang stem cell. Mereka itu nggak tahu stem cell itu apa, kemudian bahannya dari mana, yang benar atau Hmm. yang salah tuh yang mana, kemudian Hmm. manfaatnya apa aja, mereka tuh banyak banget yang nggak tahu, mungkin 99%. Dan Hmm. saking mereka nggak tahunya, mereka bisa nggak peduli juga. Dan ada juga yang bahkan pasien saya nanya, stem cell itu diapain sih dok? Itu di black ya, atau dibedah-bedah ya? Saya mau diapain gitu. Maksudnya dia imajinasinya terlalu tinggi seperti itu. Jadi masalahnya nggak cuma itu aja, namun tenaga medis juga setahu saya juga hampir banyak banget yang belum paham stem cell itu apa. Mereka mungkin cuma pernah dengar, tapi ya asal lewat aja, seperti itu. Dan menurut saya stem cell ini sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Dan kalau Oh, kita sudah. ditambah, ya kalau kita ditambah 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi ke depan, saya yakin kalau kita nggak ada edukasi umum seperti ini, ditambah 40 tahun lagi juga masyarakat juga nggak akan pernah tahu sebenarnya seperti itu.
Itu yang membuat kita mengadakan acara diskusi ini. Minimal Oh, membuat mereka mengerti stem cell itu apa secara awam. ya, baik. Jadi memang stem cell ini tadi dokter bilang sudah 40 tahun ya, Dok. Jadi sebenarnya teknologinya sudah ditemukan lama, tapi kayak banyak sekali yang belum tahu dan takutnya malah banyak yang tertipu dari hoax. Jadi stem cell mereka bikin produk yang sebenarnya bukan stem cell, tapi malah nanti percaya kalau itu mengandung stem cell. Jadi banyak tergantung terjadi misinformasi ya, Dok, kalau misalnya kita tidak melakukan diskusi-diskusi seperti ini ya, Dok. Benar-benar, karena saya sejak 5 sampai 7 tahun yang lalu, saya itu sudah mendengar tentang stem cell dan sudah sempat berdiskusi sama ahli stem cell. Namun Mm-mm. belakangan ini saya lebih aktif untuk mendalaminya. Seperti itu. Oh, begitu, Dok. Iya, memang saya juga melihat ini dari teman-teman kita yang sudah join, ada beberapa juga dari kalangan dokter, Dok. Jadi memang dokter pun juga banyak yang ingin tahu sebenarnya mengenai stem cell itu apa, karena mungkin di Indonesia termasuk hal yang baru stem cell ini ya, Dok. Nah, mungkin kita langsung bahas aja sih, Dok. Mungkin stem cell itu sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Dok? Oke, stem cell itu sebenarnya adalah suatu sel yang belum terspesialisasi. Jadi dia ini mempunyai dua kemampuan utama. Yang pertama adalah untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasinya itu menjadi sel-sel lain, menjadi sel otot, menjadi sel tulang, kemudian menjadi sel kulit, menjadi sel saraf, dan sel-sel lainnya. Selain itu, dia punya kemampuan lain adalah untuk regenerasi dirinya sendiri melalui pembelahan sel. Begitu. Jadi dia itu dia itu sebenarnya sel ibaratnya netral ya, Dok. Dia bisa membelah menjadi sel bentuk lain. Nah, fungsi utamanya itu untuk menyembuhkan sel lainnya itu ya, Dok. Biasanya dia repair and regeneration. Oh, jadi fungsinya dia adalah untuk meregenerasi gitu ya. Nah, tapi Yes. kalau untuk stem cell ini biasanya dia menggunakan bahan apa ya, Dok? Untuk Jadi terapi stem. kalau stem cell ini dari bahannya biasanya kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita bagi menjadi embryonic stem cell. Mm-mm. Embryonic stem cell ini bahannya dari fertilisasi ovum dan sperma di hari keempat sampai kelima. Kemudian yang kedua kita sebutkan dengan adult stem cell. Adult stem cell ini kita bagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah hematopoietic stem cell dan mesenchymal stem cell. Kalau yang hematopoietic stem cell ini bahannya bisa dari bone marrow, bisa dari darah perifer, kemudian juga bisa dari umbilical cord tapi yang blood. Mhm. Dia bermanfaat untuk membentuk sel-sel darah, makanya banyak digunakan untuk kasus-kasus kelainan darah seperti anemia, thalassemia seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell ini bisa berasal dari dental pulp, itu dari gigi. Itu banyak sekali dikembangkan di Jepang. Kemudian bisa juga dari fat. Fat itu bisa alogenik ataupun autogenik. Jadi fat itu dari lemak tubuh kita sendiri ataupun dari orang lain. Dan yang terakhir itu yang banyak digunakan adalah umbilical cord. Seperti itu. Jadi bahan-bahan stem cell itu dia stem cell itu dibedakan dari sumbernya ya, Dok. Tadi kan ada yang embryonik itu dari embrio, ada yang dari sel dewasa begitu ya, Dok. Yes. Nah, dari kalau untuk terapi stem cell ini, Dok, yang digunakan biasanya tipe stem cell yang mana ya, Dok? Jadi sebenarnya tergantung dari case per case. Kemudian yang paling banyak digunakan sampai saat ini adalah umbilical cord. Kenapa? Secara awam aja semua orang juga tahu di mana hampir di seluruh dunia ini mereka menggunakan umbilical cord ini apa namanya banyak sekali di seluruh dunia tuh ada bank-bank tali pusat. Jadi hampir di seluruh dunia tuh bank tali pusat itu sangat banyak sekali dan itu sangat umum sekali. Jadi itu yang banyak dipakai dibandingkan yang lain. Seperti itu. Oh, jadi memang sekarang kan sudah banyak ya memang saya servis penyimpanan tali pusat itu tujuannya supaya bisa diekstrak si stem cell dari umbilical cord itu ya, Dok, untuk Yes. terapi. Dan itu pun ada alasannya kenapa umbilical cord itu yang dipakai dibandingkan bahan lain. Seperti itu. Itu alasannya apa Selain, ya? jadi yang pertama, kalau kita pengen tahu alasan, biasanya kita bandingkan atau kita comparekan. Yang pertama kita comparison sama yang embryonic stem cell. Di mana Mhm. embryonic stem cell ini biasanya akan bermasalah dengan etis dan agama karena dia bahannya dari fertilisasi ovum dan sperma.
Oh Selain begitu. itu, selain itu dia punya kemampuan proliferasinya tak terbatas. Makanya disebutnya pluripoten. Dan dia dapat membentuk menjadi semua sel tubuh di dalam tubuh kita. Dan Nah kalau resikonya adalah tumorigenik ataupun keganasan. oh Itu jadi kalau karena gimana dok? Sorry. itu yang embrionik ya. Hmm. Jadi karena dia bisa membelah menjadi seluruh tipe sel itu dia bisa tidak terkontrol gitu ya dok? Yes. Kemudian Oke. kita bandingkan kedua dengan fat. Kalau fat itu sebenarnya tingkat safety-nya jauh lebih aman dibandingkan embrionik. Namun karena bahannya itu dari orang dewasa, eh, maka kualitas dari stem cell-nya itu akan tergantung dari individu tersebut. Jadi individu itu kalau misalkan dianya nggak sehat, gaya hidupnya nggak bagus, atau ada penyakit bawaan, maka kualitas stem cell-nya akan lebih nggak bagus dibandingkan yang lebih sehat. Dan biasanya kualitas stem cell itu lebih sehat saat dia masih usia muda. Makanya itu banyak digunakan umbilical cord. Karena umbilical cord itu baru ada sejak bayi itu lahir. Dan Hmm. umbilical cord ini biasanya proliferasinya itu multipoten. Jadi dia mempunyai kemampuan terbatas. Jadi kalau dia udah repair dan regeneration, dia akan stop. Seperti itu. Kalau udah selesai tugasnya akan stop. Dan dia hanya dapat membentuk satu yang mesoderm aja, satu sel tubuh aja. Jadi nggak bisa membentuk semua sel tubuh kita. Oke, jadi kalau kita mau memilih tipe stem cell itu kita lebih memilih yang ibaratnya pembelahan itu lebih bisa dikontrol ya dok. Seperti adult stem cell itu kan dia multipoten jadi bisa dikontrol jadi lebih aman gitu ya dok. Yes. Nah, kalau selain stem cell dari tadi kan kita berbicara tentang stem cell dari manusia dok, dari sel lemak, dari jaringan lemak, dari jaringan darah. Nah, kalau misalnya untuk stem cell hewan dok, kita kan juga sekarang banyak mendengar tuh stem cell dari ada yang dia bilang dari rusa, ada yang bilang dari salmon, kemudian ada yang dari domba. Jangan-jangan mungkin di masa depan ada stem cell dari cicak gitu ya dok, kita nggak tahu. Nah, perbedaannya dengan stem cell dari manusia itu apa ya dok? Jadi kalau yang tadi disebutkan domba, domba itu saya pernah dengar itu banyak sekali ada di Jerman di luar negeri. Namun sebenarnya itu nggak terlalu rekomen untuk digunakan, walaupun sebenarnya dia juga memiliki efek bagus juga. Kenapa nggak rekomen? Karena dia memiliki resiko infeksi bakteri yang kita sebut dengan key fever. Kemudian juga ada resiko tumorigeniknya lebih tinggi dan resiko penolakan jaringannya juga lebih tinggi. Jadi kita nggak sarankan untuk menggunakan. Dan namun kalau untuk yang dari rusa ataupun salmon, sebenarnya stem cell ini sel yang hidup dan dia itu biasanya tidak bisa hidup kalau di dalam kapsul ataupun serbuk atau seperti itu. Karena dia memiliki syarat suhunya minimal minus 196 derajat Celcius. Oh gitu. Oke, jadi stem cell itu pertama-tama kalau misalnya dari hewan ada resiko tidak steril ya dok. Misalnya tadi dari Hmm. domba ada resiko dia membawa penyakit dari hewan tersebut gitu ya. Itu Kemudian kalau kita berbicara dengan stem cell dari salmon dan rusa itu biasanya kan dia dalam bentuk krim atau serbuk gitu ya dok. iya, Itu kita tidak bisa jamin kalau produk itu mengandung stem cell yang benar-benar berfungsi karena stem cell itu harus dalam keadaan hidup gitu ya dok. iya. Nah, Jadi berarti gimana dok? nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, berarti Oke. kalau misalnya kita kan suka menemukan tentang krim stem cell itu dok. Kalau krim stem cell itu juga berarti dia tidak berfungsi ya dok, karena dia kan juga tidak di kondisi optimal untuk stem cell itu hidup ya. Oh, sorry tadi sebutnya krim ya. Iya, untuk krim betul dok. Kayak krim ya. Sebenarnya yang kita tahu itu mungkin mereka menyebutkan itu krim ada stem cell-nya karena di dalam stem cell itu kan banyak kandungannya. Kandungannya ada growth factor, ada cytokine, chemokine dan macam-macam. Mungkin salah satu kandungan yang di dalam stem cell itu ada dan mungkin mereka ngeklaimnya itu ada stem cell-nya. Seperti itu. Dan yang seperti saya bilang, kalau stem cell itu bisa hidup dalam waktu 1 bulanan sekitar itu, bila suhunya sekitar 2 sampai 8 derajat. Jadi agak sulit kalau itu ditaruh di dalam krim. Oh begitu, berarti memang kalau di krim itu sulit karena dia nggak optimal untuk kondisi hidupnya ya dok.
Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih kalau stem cell itu kurang lebih dia dari manusia, kita peroleh dari manusia, dia punya kemampuan untuk berdiferensiasi atau berubah menjadi tipe sel lain. Kemudian dia harus dalam kondisi hidup supaya dia bisa memberikan efek kesehatannya ya dok. Nah, saya ingin membahas lebih dalam dok, bagaimana sih sebenarnya cara kerja stem cell kalau misalnya dalam terapi stem cell itu dok? Sebenarnya cara kerja stem cell itu ada dua, yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, bila kita suntikan hanya untuk ke wajah, untuk anti aging, dia bisa bermanfaat untuk mencerahkan wajah, membuat kulit kita lebih muda atau rejuvenation. Namun kalau ditransplantasikan ke tubuh kita, dia punya konsepnya, dia masuk ke dalam tubuh kita, dia itu menekan imun tubuh kita. Sehingga Hmm. banyak digunakan untuk case-case autoimun. Kenapa dia menekan imun tubuh kita? Karena bila imun tubuh kita nggak ditekan, maka sistem imun kita dapat menyerang stem cell tersebut. Dan kalau bila stem cell itu diserang, maka resikonya bisa dua. Yang pertama, penolakan jaringan, ataupun yang kedua, bisa juga stem cell kita rusak. Jadi nggak berguna. Jadi gunanya si stem cell itu masuk ke dalam tubuh kita, dia menekan imun tubuh kita. Itu yang mesenchymal stem cell yang saya ceritakan ya. Hmm. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh kita, dia itu memiliki fungsi namanya paracrine effect. Paracrine effect itu dia mengirim sinyal ke seluruh organ tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini juga bisa komunikasi juga. Namanya komunikasi antar sel. Jadi nggak cuma manusia aja. Jadi sel-sel tubuh kita juga bisa komunikasi. Setelah Oke. dikirim sinyal tersebut oleh stem cell, seluruh organ tubuh kita akan mengirim sinyal balik. Jadi yang rusak yang mana aja. Jadi si stem cell itu akan datang ke organ-organ yang rusak, dia akan repair dan regeneration. Seperti itu konsep singkatnya. Oh, oke baik dok. Jadi stem cell itu selain tadi dia bisa berubah menjadi sel lain untuk dia menggantikan dan meregenerasi bagian sel tersebut, dia juga bisa memberikan sinyal supaya tubuh kita tuh melakukan penyembuhan gitu ya dok. Jadi mekanismenya, Memberikan sinyal supaya si stem cell-nya tahu yang rusak yang mana aja. Gitu. Jadi kalau yang ada mungkin part yang nggak rusak, dia nggak akan datangin. oke baik dok. Tadi barusan juga saya melihat ada pertanyaan dari dokter Astrid yang sepertinya sudah terjawab ya oleh dokter mengenai apakah ada penolakan kalau dilakukan terapi stem cell. Tadi sepertinya sudah dijawab ya dok pertanyaannya Ya. ya. Nah, itu juga tadi kita sudah tahu mengenai metode stem cell itu, cara kerja stem cell itu di tubuh kita. Nah, kalau cara pengaplikasiannya sendiri, dok, kalau misalnya dokter misalnya mengaplikasikan stem cell ke pasien itu biasanya bagaimana, dok? Jadi kalau secara yang kita baca di jurnal itu cara pengaplikasian stem cell itu bisa bervariasi. Yang pertama bisa ke wajah untuk rejuvenation, dia bisa disuntik ke wajah ataupun pakai microneedle ataupun alat-alat lainnya untuk memasukkan ke wajah. Karena apa? Karena di stem cell itu terkandung growth factor yang molecule size-nya itu cukup besar, sekitar 15.000 Dalton. Sedangkan untuk masuk ke dalam kulit kita butuhnya size-nya 500 Dalton. Yang kedua, uh, untuk ke badan kita bisa menggunakan seperti intravena ataupun ya saya juga pernah baca tentang inhalation, menginhalasi ke lewat pernafasan ataupun injeksi intramuskular. Dan juga bisa digunakan untuk bagian-bagian lain langsung di sendinya ataupun lewat arteri seperti itu. Oh, jadi aplikasi stem cell ini hampir bisa dibilang fungsinya bisa hampir ke seluruh tubuh kita ya, dok. Terutama misalnya di kulit, seperti kan keahlian dokter di bidang kulit itu juga bisa diaplikasikan untuk peremajaan kulit atau anti-aging ya, dok. Kemudian Iya, juga yang saya pernah dengar itu yang sering didengar itu adalah stem cell untuk menyembuhkan sendi ya, dok. Osteoartritis juga sering diaplikasikan ya, dok. yes. Nah, kalau untuk terapi stem cell ini, dok, apakah ada persyaratan tertentu, dok, sebelumnya? Jadi untuk kalau aplikasi di wajah biasanya persyaratannya nggak banyak karena untuk wajah itu asalkan si pasien itu tidak kulitnya lagi nggak sakit, kemudian nggak ada infeksi atau penyakit kulit lainnya, so far nggak ada masalah. Namun kalau kita aplikasikannya ke dalam tubuh, kita harus memastikan bahwa kita itu tumor markernya harus normal dan si pasien itu nggak sedang menderita penyakit keganasan seperti itu.
Oh, untuk tumor marker itu harus normal karena stem cell ini kan sifatnya regenerasi ya dok. Jadi takutnya dia mengenhance atau meningkatkan kemampuan pembelahan dari tumor itu ya dok. Yes, Bisa karena dibilang gitu ya. walaupun yang recommended itu adalah mesenchymal stem cell, di mana resiko tumorogeniknya juga lebih rendah dibandingkan embryonic stem cell ataupun stem cell yang lain. Namun memang sebagai praktisi kita harus selalu patuh sama protokolnya. Oke, baik. Nah, barusan ada pertanyaan dari Ibu Sarah Arlin nih, Dok. Nah, stem cell itu bisa untuk penyakit apa saja, Dok? Nah, tadi kan dokter sudah sempat memberikan beberapa gambaran ya, Dok, apa saja kondisi yang bisa di treatment dengan menggunakan stem cell, Dok. Kalau misalnya pasien misalnya punya problem yang dia tidak ketahui, tapi misalnya tubuhnya kurang sehat nih, Dok. Misalnya dia ada problem di paru-paru, dia bukan sakit tertentu, tapi memang kondisi tubuhnya kurang baik. Itu bisa direjuvenasi dengan menggunakan aplikasi stem cell ya, dok? Sebenarnya yang kita harus pastikan konsepnya si pasien itu sebelum kita bicara untuk diterapi, kita harus tahu si pasien itu hasil labnya seperti apa. Kalau hasil labnya mereka normal dan bagus, tumor markernya normal dan pasiennya nggak ada keluhan yang saya bilang cancer, itu mungkin bisa. Namun kita harus memastikan pasien itu lemasnya atau macam-macamnya itu karena apa? Karena bisa banyak multifaktor. Dan saya memang pernah baca di jurnal ada pasien-pasien yang frailty, dia lemes dan dilakukan stem cell dalam waktu 24 jam kekuatannya meningkat sekitar 30 sampai 50% energinya. Seperti itu. Oke. Jadi stem cell juga bisa meningkatkan energi juga ya, dok? Nggak cuma untuk menyembuhkan penyakit juga ya, dok? Yes, karena dia mengandung growth factor dan mengandung zat-zat yang berguna lainnya untuk immunomodulation, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Oke, Dan jadi yang tadi yang Kevin menyebutkan tentang paru-paru. Memang benar kalau si stem cell itu begitu masuk ke dalam tubuh kita, favoritnya dia yang pertama kali dia lakukan adalah datangin paru-parunya. Dalam waktu 1 jam di penelitian itu disebutkan dia udah nyampe paru-paru. oh begitu dok. Jadi memang dia cepat ya bertindak di paru-paru gitu ya dok. Jadi Iya. mungkin ini mungkin masih teori, tapi mungkin ke depannya juga untuk treatment penyakit seperti sekarang yang kita alami ini, pandemi COVID, juga mungkin ada potensi dari stem cell itu bisa membantu ya dok. Jadi saya pernah baca di jurnal, jadi dilakukan treatment stem cell di Wuhan terhadap pasien-pasien coronavirus. Itu mungkin sekitar 9 pasien yang sudah parah dan udah tua, dan dia itu sudah pakai ventilator, dan saat dilakukan itu semuanya sembuh dalam waktu 1 minggu, seperti itu. Mungkin Oh begitu. kalian bisa lihat semua. Oh jadi memang sudah mulai ada studinya ya dok untuk stem cell sebagai potensial Sudah, treatment untuk sudah COVID. banyak, cuman mungkin karena mahal ataupun karena yang saya bilang uh, kebanyakan dari kita itu entah tenaga medis atau dari orang awam itu ngerti stem cell itu apa tuh nggak tahu gimana bisa terapi selain dari faktor biaya ya. Iya memang karena selain itu stem cell juga karena masih banyak misinformasi, kadang-kadang orang juga takut ya dok begitu mendengar stem cell seperti sebuah treatment yang kayak apa berbahaya karena baru dan ibaratnya karena baru ini ya dok. Jadi kadang-kadang karena kurang informasi orang jadi sama stem cell ini takut. Padahal sebenarnya stem cell tadi seperti yang kita diskusikan untuk terapinya banyak banget manfaatnya dan resikonya juga sebenarnya tidak seperti yang kita kira ya dok. Ya, sebenarnya semua obat, misalkan anggap aja steroid, dia bagus banget dipakai di seluruh dunia. Tapi juga ada resikonya juga. Jadi segala sesuatu tuh ada resikonya, namun gimana kita menggunakan dengan tepat, itu hasilnya akan lebih bagus. Baik, baik, betul dok. Jadi semuanya memang harus seimbang ya dok. Obat juga kan semua pasti punya efek samping, tapi yang penting bagaimana kita memilih atau melakukan terapinya yang benar dan baik dan benar sesuai prosedur gitu ya dok. Nah, ini ada sedikit pertanyaan lagi dok, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah join, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom chat supaya kita bisa berdiskusi bersama untuk pertanyaan yang mungkin tadi ada teman-teman yang kelewat atau ada yang mungkin kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja supaya kita bisa bahas bersama-sama bersama Dr. Edwin. Nah, tapi selagi kita mungkin menunggu teman-teman ada bertanya, Dok, saya mungkin melanjutkan untuk
stem cell ini apakah ada pantangan tertentu dok untuk makanan atau obat sebelum dan setelah dilakukan terapi dok? Sebenarnya kalau pantangan tertentu yang saya lihat di jurnal sih belum ada. Namun memang saya sangat sering sekali melihat bahwa selain dari faktor usia itu kan memang membuat stem cell di tubuh kita juga bisa menurun. Namun pola hidup kita juga harus dijaga. Misalkan apa? Si pasien itu pastikan memang nggak boleh bergadang, nggak boleh tidur malam. Hmm. Kemudian dia yang manis-manis itu sangat mengurangi stem cell tubuh kita ataupun terlalu Oh, banyak karbohidrat. Nah itu. Dan gaya hidup yang nggak sehat lainnya baiknya dihindari saja. oh, mungkin saya ingin explore lebih lanjut dok. Tadi dokter bilang kalau tubuh kita semakin menua itu stem cell-nya semakin menurun gitu ya dok. Kemudian ada beberapa pola gaya hidup yang juga bisa menurunkan jumlah stem cell di tubuh kita dok. Itu kira-kira mungkin bisa diperluas lagi dok. Tadi apa aja saja? Tadi kan pertama dokter ada bilang konsumsi gula yang terlalu banyak gitu ya dok. Iya. Kemudian mungkin apa lagi dok? Jadi sebenarnya semakin kita tambah usia, sebenarnya di tubuh kita itu ada yang namanya telomer. Telomer tuh segmen DNA yang di ujung kromosom. Dia itu makin tambah usia tuh makin pendek. Oh Dan gitu, dia oke. itu dipelihara sama enzim telomerase. Itu untuk mempertahankan panjangnya si telomer. Telomer ini banyak digunakan sebagai indikator dari panjang usia kita. Jadi Hmm, sistem sel itu juga dapat mempertahankan panjang telomer juga. Dan oke. tambah usia dia tambah pendek. Seperti itu. Jadi karena faktor usia itu jadi mempengaruhi dari perbaikan jaringan kita. Jadi perbaikan jaringan kita lebih susah. Kemudian dari faktor lifestyle itu kayak bergadang, usahakan nggak ada. Itu tidurnya usahakan nggak boleh di atas jam 10. Semua yang manis udah harus dibatasi, karbohidrat juga dibatasi, kemudian kayak rokok, alkohol yang terlalu berlebihan itu sudah dikurangi, ya nggak bagus, nggak bagus. Itu akan Oke, pengaruh sekali ke dalam stem cell tubuh kita, lebih awet atau enggak. oke, baik dok. Jadi memang stem cell selain juga bisa dalam bentuk terapi, dia juga ada di tubuh kita ya dok. Jadi kita juga harus merawat stem cell di tubuh kita agar kualitas hidup kita lebih baik ya dok sepanjang kita aktivitas kita sehari-hari. Nah, Iya. saya ada pertanyaan nih dok, mungkin lebih personal, maksudnya pendapat dokter sendiri nih ya. Mengenai stem cell ini, apa sih harapan atau ekspektasi dokter mengenai terapi stem cell ini di masa depan dok? Jadi yang kita harapkan stem cell ini lebih banyak dimengerti oleh masyarakat awam. Jadi tahu stem cell itu apa, yang real stem cell apa, yang bukan apa, manfaatnya apa aja. Nggak cuma itu, kita juga berharap tenaga medis juga mulai mengenal supaya makin tahu aja, supaya makin berkembang. Karena yang seperti kita tahu di luar negeri itu seperti di Singapura, di Thailand ataupun di negara-negara New York dan macam-macam itu sudah sangat berkembang. Dan setahu saya memang di Indonesia kurang berkembang. Itu yang pertama sih. Dan mungkin tadi Hmm. sorry ada pertanyaan si Arlin ada yang ketinggalan sih tadi satu. Oh ya, Kayaknya silakan. fungsinya stem cell itu buat apa aja ya kalau nggak salah. Oke. Nah, itu mungkin bisa dibantu dok untuk Eh, Oke, jadi dijelaskan. stem cell itu kalau untuk di bagian kulit itu biasanya digunakan untuk seperti anti-aging, rejuvenation, kemudian untuk wound healing, dan menurut jurnal itu banyak digunakan untuk kasus-kasus seperti psoriasis, dermatitis atopik, ataupun epidermolysis bullosa. Namun Hmm. kalau di bagian lain itu banyak digunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Itu seperti obesitas, kemudian dari liver disease, kemudian dari gagal ginjal, lalu untuk diabetes, untuk stroke, dan masih banyak sekali, luas sekali. Dan yang nggak lupa, itu juga banyak digunakan untuk kasus autoimun. Karena konsepnya stem cell itu menekan imun tubuh kita saat dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi banyak digunakan untuk kasus-kasus lupus, seperti SLE, ataupun kasus Jorgen syndrome, dan Hmm. banyak masih sangat luas sekali yang bisa dieksplor dari stem cell ini. Oke, baik dok. Mungkin kalau bisa saya bantu simpulkan ya dok dari diskusi kita hari ini. Jadi untuk stem cell itu fungsinya tadi yang dokter jelaskan, kalau yang saya bisa tangkap itu pertama dia untuk rejuvenasi, dia membantu mencegah penuaan, kemudian dia juga punya kemampuan untuk
immunomodulation ya dok. Jadi immunomodulation itu adalah kemampuan untuk dia mengatur sistem imun kita agar dia bekerja dengan baik dan tepat sasaran. Karena misalnya di dalam kasus autoimun itu kan pasien itu memiliki sistem imun yang tidak tepat sasaran yang menyerang tubuhnya sendiri. Kemudian dia juga dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia atau penyakit degeneratif karena mungkin juga berhubungan dengan berkurangnya jumlah stem cell di tubuh pasien itu sendiri ya dok. Dan dari yang saya tangkap dari dokter, stem cell ini sebenarnya terapi yang sangat menarik ya dok, punya masa depan yang luar biasa. Bisa dibilang terapi yang kita sebagai awam juga harus benar-benar paham dan mengetahui supaya selain kita bisa tahu kalau ini adalah salah satu opsi yang bisa kita terapkan di tubuh kita apabila kita membutuhkan untuk kesehatan kita, kita juga bisa memilih stem cell yang aman. Karena tadi kan kita sudah bicara dok, stem cell itu dia perlu harus hidup, kemudian dia itu misalnya kalau dari hewan kita juga harus memilih karena ada kadang-kadang bisa resiko ada infeksi ya dok dari hewan tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana stem cell ini terapinya agar itu aman dan juga bermanfaat secara maksimal bagi kita ya dok. Kurang lebih seperti itu ya dok. Ya mungkin kayak gitu. Hah? Gimana dok? Ya, Sorry. ya. Saya setuju ya memang seperti itu. Oke betul dok. Maaf tadi saya kurang kedengaran. Oke. Ya Ya, kurang ya. lebih seperti itu dok. Kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mungkin terlambat datang, jadi belum bisa lihat secara lengkap diskusi kita pada hari ini, jangan khawatir karena kita masih rekaman dari IG Live kita ini akan ada tetap di Instagram Regenix Stem Cell. Nah, saya juga sebelum kita mengakhiri acara kita nggak ketinggalan untuk mengajak teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita @regenixstemcell dan juga Instagram narasumber kita nih yang luar biasa Dr. Edwin Tanihaha di @edwintanihaha ya dok, Instagramnya ya dok. Iya. Untuk misalnya kalau teman-teman ada yang berminat untuk tahu lebih jauh mengenai stem cell atau mungkin ada yang ingin konsultasi juga dan tertarik untuk terapi stem cell jadi bisa kontak lebih lanjut ke Dr. Edwin juga. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan akhiri ya dok acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk diskusinya nih yang luar biasa. Saya yakin teman-teman yang sudah bergabung banyak mendapat manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin kalau dokter berkenan menjawab satu pertanyaan terakhir nih dok dari Ibu Listiani karena pertanyaannya menarik sih dok. Saya pernah baca untuk stem cell bisa untuk kasus psikiatri dok. Ini sebagai pertanyaan terakhir kita ya dok. Mungkin Ya. bisa dijelaskan apakah dokter ada insight untuk pertanyaan berikut? Silakan dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di berbagai jurnal yang di dunia ini internasional, jadi stem cell ini fungsinya cukup luas sekali. Walaupun nggak semuanya bisa di treatment sama stem cell. Misalkan apa? Misalkan kita ada karang gigi, nah itu nggak bisa di treatment sama stem cell. Jadi hanya beberapa poin tapi sangat luas sekali. Dan salah satunya mungkin yang tadi disebutkan kasus psikiatri. Dan mungkin kalau kasus psikiatri ini kita harus benar-benar memperinci diagnosisnya apa. Karena kalau diagnosisnya tepat, itu mungkin saya menjawabnya mungkin akan lebih tepat sasaran. Jadi misalkan anggap aja kayak kasus autism, itu pun bisa ditreatment dengan stem cell. Kasus autism itu biasanya ada masalah di inflamasi di otak kita. Dan si stem cell ini, dia itu mempunyai kemampuan untuk anti-inflamasi. Karena dia makrofag tipe 2-nya dinaikin, anti-inflamasinya jadi lebih tinggi. Salah satu targetnya juga bisa ke otak, ke bagian saraf. Dan tapi harus benar-benar detail itu kasus psikiatrinya case apa, karena case per case, nggak semua case bisa ditangani. Kalau diagnosisnya tepat, mungkin kita jawabnya lebih enak. Biasanya kasus psikiatri itu ada masalah di bagian otaknya, entah dia ada inflamasi atau ada masalah yang lain. Seperti itu dok. Itu Kevin. Baik, terima kasih dok jawabannya. Saya tutup ya mungkin untuk pertanyaan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di DM Regenix Stem Cell atau ke Edwin Tanihaha ke dokter kita Dr. Edwin narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih dok. Terima kasih banyak atas pengetahuannya, insight-nya. Saya yakin teman-teman yang sudah join banyak mendapat ilmu pengetahuan ini mengenai stem cell minimal
sekarang mereka tahu, oh stem cell itu apa, dan juga manfaatnya, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Dok, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Ya, Sore. sampai jumpa di acara Regenik selanjutnya. Sampai selamat Oke, sore. thank you.